Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ruski Pikatra. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, kali ini kita akan sharing-sharing santai masih membahas mengenai seputar peternakan entok. Bagaimana caranya agar peternakan entok kita bisa bertahan di tengah mahalnya harga pakan? Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentu saja ini sangat berhubungan erat dengan racikan pakan yang senantiasa kita berikan pada ternak kita. Pakan merupakan faktor terpenting dalam beternak, di mana dari pakan ternak kita menjadi bagus, dari pakan kita bisa mendapatkan keuntungan, dan dari pakan juga kita bisa mengalami kerugian. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dari nol ya teman-teman. Pakan apa sih yang bagus untuk ternak entok kita supaya ternak kita bagus hasilnya, kemudian hemat biayanya, yang pada akhirnya kita bisa mempertahankan usaha peternakan entok kita ini. Yang pertama kita mulai dari pakan untuk DOE ataupun anakan entok teman-teman. Berdasarkan pengalaman kami atau apa yang sudah kami lakukan di peternakan kami teman-teman, pakan untuk anak entok usia 1 hari hingga 2 minggu kami masih menggunakan Vivo 311. Jadi yang bentuknya lembut ya teman-teman, seperti tepung. Nah kemudian untuk 2 minggu hingga 1 bulan kita naikkan menjadi Bravo 511. Setelah 1 bulan kita boleh mengkolaborasikan antara Bravo 511 dengan pelet 152 atau sentrat 152 untuk hasil maksimal teman-teman. Mengenai pemberian pakannya itu 1 hari cukup 2 kali saja, pagi di jam 7, kemudian nanti sore sekitar jam 5 atau paling lama itu nanti jam 6 teman-teman. Nah kenapa kita mengambil di waktu-waktu tersebut, karena di jam 7 itu memang saatnya enak entok ini ya mengalami lapar yang sangat luar biasa. Ketika mereka sudah mengalami lapar maka wajib kita kasih makan supaya nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kemudian waktu pemberian pakan kedua kenapa harus di jam 5 atau di jam 6 sore? Karena dari jam 7 pagi menuju jam 6 sore itu sudah cukup lama ya mereka untuk bermain-main, dan kemudian tentu saja dengan mereka kesana kemari ya, sehingga mereka akan merasa lapar kembali, dan di jam itulah memang jam yang sangat tepat sekali untuk kita kembali kasih makan. Di samping itu setelah nanti lewat dari jam 7 ya teman-teman, mereka akan istirahat. Jadi lebih baik atau menurut pengalaman kami pemberian pakan itu di jam 7 pagi dan jam 6 sore. Selanjutnya untuk entok-entok yang usianya sudah dewasa, terhitung dari usia 2 bulan ke atas hingga indukan bahkan pejantan basor teman-teman, sebaiknya kita kasih makan dengan menggunakan racikan pakan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian jam makannya apakah sama kita buat dengan jam makan untuk anak entok yang masih usia di bawah 1 bulan. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu racikan pakan yang kita berikan pada anak entok usia 2 bulan ke atas sampai kepada indukan, bahkan sampai pejantan ataupun basor. Sebaiknya menggunakan racikan pakan seperti apa supaya kita bisa hemat. Kami yakin 100% bahwa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya debok pisang sebagai sumber pakan utama di kandang Ruski Pikatra teman-teman ya. Nah kenapa kami sampai saat ini tetap masih menggunakan racikan pakan, menggunakan debok pisang sebagai sumber pakan utamanya? Karena yang pertama, nutrisi dari debok pisang itu sendiri bagus. Kemudian tidak menghalangi atau tidak menjadi penyebab macatnya atau mogoknya produktivitas telur untuk indukan. Kemudian yang ketiga, bahwa debok pisang ini bisa kita dapat dengan sangat-sangat mudah dan tentu saja gratis. Kemudian selanjutnya, debok pisang ini sebaiknya kita campur dengan jenis pakan apa supaya nanti hasilnya bagus. Seperti biasa teman-teman dan sahabat semua, sampai kepada saat ini saya masih menggunakan dedak padi sebagai campuran dari debok pisang ya. Yang kemudian nanti kita akan tambahkan juga sedikit sentrat petelur.
Cara pembuatan atau peracikannya cukup mudah teman-teman. Karena debok pisang ini setelah kita giling, kita akan menyimpannya terlebih dahulu selama 2 malam ke dalam tong seperti ini ya, sebelum kita memberikannya pada entok kita atau sebelum kita racik ya menjadi racikan pakan yang lebih berkualitas dengan campuran dedak padi dan sentrat petelur. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus menyimpannya debok pisang yang sudah kita giling ini selama 2 malam ya? Kenapa kita tidak langsung kasih saja sama entok-entok kita tanpa harus menyimpannya terlebih dahulu? Alasan yang pertama sekali teman-teman dan sahabat semua, bahwa berdasarkan pengalaman ketika kita simpan terlebih dahulu selama 2 malam, maka debok pisang akan menjadi lebih lembut. Akhirnya akan mudah dikonsumsi oleh entok. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus menyimpannya selama 2 malam, agar getah yang ada di debok pisang itu hilang sehingga tidak mengganggu. Mengenai takaran yang ideal itu silahkan teman-teman kira-kira saja, yang penting harus lebih banyak debok pisangnya, jangan lebih banyak dedaknya supaya biaya kita bisa semakin hemat teman-teman. Setelah debok pisang ini tercampur rata dengan sentra dan juga dedak padi, maka sudah bisa untuk kita berikan langsung pada entok-entok kita. Di jam berapa seharusnya dan sebaiknya kita berikan makan entok yang usianya sudah dewasa? Sama teman-teman dan sobat semua, mengenai waktu pakan itu atau waktu pemberian pakan itu di jam 7 saja, itu paling ideal. Jam 7 pagi sebelum kita berangkat kerja misalnya, dan di jam 5 atau di jam 6 sore, itu sangat tepat sekali. Dan apakah kita boleh untuk memberikan pakan pada entok kita 1 hari sekali saja? Boleh teman-teman. Yang pasti kita harus membuat racikan pakan otomatis double ya, 2 kali lipat. Yang seharusnya kita berikan 2 kali, kita akan berikan sekali dengan jumlah yang sama. Seperti pemberian pakan 2 kali. Misalnya 2 kilo dikali 2 sama dengan 4 kilo. Berdasarkan pengalaman kami teman-teman dan sobat semua, bahwa meskipun hanya dengan menggunakan racikan pakan berbahan utama dari debok pisang yang dicampur dengan sedikit dedak dan juga sentrat petelur, itu hasil produksinya sudah sangat-sangat lancar. Jadi teman-teman tinggal contoh saja pengalaman kami, dan kami insya Allah tidak akan pernah menyesatkan teman-teman. Kenapa kami merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan racikan pakan seperti ini? Karena memang dari segi biaya pakan atau dari segi biaya teman-teman itu sangat-sangat minim sekali, karena debok pisang bisa kita dapat dengan gratis ya teman-teman. Yang penting kita mau saja, mau untuk bergerak mencari saja teman-teman. Baik teman-teman, kami rasa perjumpaan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan melalui video ini akan bisa bermanfaat serta bisa menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak entok skala rumahan. Kunci daripada keberhasilan peternak entok yang pertama adalah pakan yang tepat, kemudian perawatan yang tepat, dan kemudian yang ketiga adalah market yang tepat. Kita bisa memproses entok supaya cepat besar dan supaya cepat bertelur, lancar bertelur sehingga bisa menghasilkan DOE. Namun ketika marketnya kita tidak kuasai, maka itu hanya sia-sia. Akhirnya saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.